ada benda najis yang bisa menjadi suci dengan cara disamak, yang tadi kita udah jelasin, dan ada benda najis yang tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Apa itu? Illa jildal kalbi, kecuali kulit anjing, wal khinziri, dan kulit khinzir, babi. Nih, yang dia kulitnya gak bisa suci dengan disamak, dia sudah najis. Ya, illa jildal kalbi, kecuali kulit anjing, wal khinziri, dan babi, wa ma tawallada minhuma, dan hewan yang lahir dari keduanya. Jadi yang disebut meta, bangkai, adalah hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan secara syariah. Itu namanya bangkai. Jadi kita punya potong ayam, ya, kita pakai proses penyembelihan secara syariah. Ada ayam pakai potong ayam, proses syariah itu ada adab-adabnya, ada bacaannya. Seperti kalau kita memotong hewan, adabnya itu menghadap kepada kiblat. Hewannya itu diposisikan lehernya menghadap ke kiblat. Dari posisi kepalanya itu ada di selatan, posisi kakinya menghadap, dijulurkan ke kiblat. Nah, kitanya yang memotong menghadap kiblat. Terus kaki kita itu ditekan kepada leher hewan itu, potong dengan pisau yang tajam. Itu begitu indahnya Islam. Itu adab. Setelah itu baca Bismillahirrahmanirrahim, baca sholawat. Jadi penyembelihan yang dilakukan tanpa membaca basmalah, maka penyembelihannya itu tidak sah. Hasil sembelihannya sama saja dengan sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal. Ini hadis kalau kita bisa amalin berbagi. Ihsan itu adalah kita dalam segala perbuatan berbuat baik dan maksimal. Dalam segala hal, segala aktivitas, kita diperintahkan untuk berbuat baik plus maksimal. Bekerja baik plus maksimal. Dari tukang ojek baik plus maksimal semuanya. Jadi mahasiswa belajarnya maksimal. Ya, jadi tukang laundry baik plus maksimal. Pokoknya apapun aktivitas kita diperintahkan untuk baik dan maksimal. Ketika kita menyembelih hewan itu lagi hamil. Ya, hewan itu lagi ada kandungannya. Terus kita sembelih itu hewan tersebut. Nah, begitu keluar jaringnya itu adalah sudah mati. Ya, maka hukum janin itu asal sembelihannya secara syariah, ya. Hewan lagi ngandung dipotong secara syariah, mengucapkan basmalah, terus pasti sudah janinnya itu mati. Maka hukum janin yang mati itu dia bukan bangkai, tapi dia mengikuti kematian yang sembelihan yang ada pada induknya. Induknya mati karena disembelih secara syariah, maka janinnya juga ikut kepada sembelihan induknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Khususan ila hadratis Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, ila hadratis Syekh Ahmad Sahibul Fatajul Arifin, ila hadratis Syekh Muhammad bin Qasim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita awali taklim kita pada malam ini dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, Wallahu bi kulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'ah, warzuqni fahman wasi'ah, birahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Ahmad dan Ibu Rajati beserta keluarga besarnya, para asatid, para hujjaj, para sesepuh, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Mari kita lanjutkan kaji kita terkait kitab Fathul Qorib. Kita masuk ke pasal tentang benda-benda najis yang bisa menjadi suci. Barangkali ada jemaah yang mau membantu membaca, saya persilahkan untuk latihan. Saya bawa Fathul Qorib 2 nih. Ini yang tipisnya, nah ini dia bentuknya. Barangkali mau latihan baca nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa, boleh belajar. Kita lakukan. Tidak. Ada yang mau bantu baca? Ada masalah salah juga nggak apa-apa. Kecil guru ya, kecil banget ya. Ayah mana? Sulis mau baca. Tapi kita bundul Arab dulu. Ini Apa-apa salah apa? Bebas. yang mana? Baik mana? Paslon yang di tengah. Sengaja saya buat 2 yang satu buat latihan baca ini pun. Bisa bersolid. Satu baris juga nggak apa-apa. Buat latihan kenapa kita harus latihan baca sambil sudah kita lakukan? Karena paling tidak agar jamaah di sana ini Tes. bisa memahami Dia Mujahidah Serpong. bisa memahami. Mujahidah Serpong. Baik. Gak apa-apa salah mama. Sama bos tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Pasal aja dibaca. Bebas. Pasal fi zikri sayyun minal ahyan al-mustanjisi al-muntahjisa wa ma yathar minha bilaziba wa malayat har wa juludil mayyitah kullaha tathir bil tubari su'afi zalika mayyita ma'kulul hamni wa ghairuhu wa kaifatud dabag an yanzi'i fadlul jalada mama yalfan minad dam wa nuju bisayin haripun kahfas walau kana harifa najasa kaza hamam kafa fi dabi. Ya sampai seperti itu. Ya, terima kasih. Kayaknya banyak ngawurnya deh. Terima kasih Bu Sugeng. Ada lagi yang mau bantu baca? Bapaknya ada.
Oh iya, silakan. Lanjut aja Bu, saya kasih tahu Bu. Bapak. Sekarang ilah Pak. Ilah. Apa yang pasul itu? Pasul aja deh pasulnya. Oh, itu Ya, balik. pasulnya di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di atas. Iya, pasul di Pasul atas. Fikri. Tuh. Ya. Pasul Fikri. Saya minal yani. Amutan najasi. Wa ma yatoharu minha. Bidayai wa mala yatoharu wajuludu dunia kullaha yatoharu bidiyai wa bidalika min mi'atun ma qawlu lahmi wa ghairuhu wa kaifatu tapi anya ja'a asla olada mimma yaqau min dami. Ya, cukup kepada ya. Mudah-mudahan aja jamaah majelis zikir iman sampai tahap ke depannya bisa membaca. Amin. Tabarukan kalau sama salah. Salah wajar nggak ada rambutnya. Nggak ada barisnya. Iya, apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. Faslun. Bacanya faslun. Faslun ini dalam tata bahasa Arab munahu kedudukannya sebagai khobar. Khobar dari mubtada yang dibuat. Sebelum faslunnya ada kata namanya hada faslun. Ini adalah fasal. Nah, khobar itu cirinya dia wajib rofa, dengan tanda rofanya itu aslinya doma. Karena ini istilah hiro maka menggunakan tanwin. Faslun ini khobar. Faslun ini adalah fasal fi dzikri syai'in, dalam menyebut sesuatu minal ahyanil mutanajjisati, dari benda-benda najis, wa ma yadhuru minha bintibahi, dan sesuatu yang bisa menjadi suci dari benda-benda yang najis tadi bintibahi dengan cara disaman, wa ma la yadhuru, dan sesuatu yang tidak bisa suci dengan cara disaman. Jadi fasal ini menjelaskan tentang benda-benda najis yang bisa suci dengan cara disamak, dan benda-benda najis yang tidak bisa suci dengan cara disamak. Pasal ini berisi dua ayat. Kalau kita mengikuti sistematika peraturan perundang-undangan, kan ada pasal, ada ayat juga. Nah, pasal yang akan kita bahas, sekali lagi saya sampaikan, ini menjelaskan tentang benda-benda najis yang bisa suci dengan cara disamak dan tidak bisa suci dengan cara disamak. Apa saja benda-benda najis yang bisa menjadi suci dengan cara disamak? Di sini dijelaskan wajuludul maitati kulluha tadhuru bittibahi. Wajuludul maitati, kulit-kulit bangkai itu, kulluha semuanya, seluruhnya, tadhuru bisa suci bittibahi dengan cara disamak. Sawa'un fi dzalika, sama saja dalam hal itu, maitatu makulil lahmi,
bangkai hewan yang halal dimakan dagingnya, wa ghairihi, dan selainnya. Artinya bangkai hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Ini bisa menjadi suci kulit bangkai tadi, baik itu bangkai hewan yang halal dimakan dagingnya maupun bangkai hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Kulit bangkainya bisa menjadi suci dengan cara disamak. Jadi ada bangkai, kita mau memanfaatkan nih, bangkai kan najis, tapi dari bangkai yang najis itu ada sesuatu bagian tubuh bangkai tersebut yang bisa dimanfaatkan, yakni kulitnya. Nah, bagaimana menjadikan kulit bangkai yang najis itu bisa menjadi suci? Maka caranya adalah dengan disamak. Bagaimana cara menyamaknya? Wa kaifiyatud dzabhi, adapun cara menyamak, ayyanza'a, menghilangkan fudulal jildi, kelebihan-kelebihan yang ada pada kulit, mimma yu'afinuhu, dari sesuatu yang menjadikan busuk pada kulit, min damin wa nahwihi, dari darah dan semisalnya. Bisyai'in hirrifin, dengan sesuatu yang pahit, ka'afsin, seperti tanaman afas. Tanaman afas itu tanaman yang baunya wangi tapi rasanya pahit. Kalau di kita bisa daun akasia, kan pahit itu, wangi tapi pahit. Sambiloto, dan yang pahit kan, pokoknya daun-daun yang pahit lah. Itu cara menyamaknya itu. Walau kana al-hirrifu, meskipun sesuatu yang pahit itu najisah, adalah benda yang najis, kadar ihamamin, seperti kotoran burung merpati, kafa, maka cukup didahi, di dalam menyamak. Jadi cara menyamak itu adalah dengan cara menghilangkan daging, darah, sesuatu yang menempel pada kulit. Dan ketika kita motong binatang lalu dikuliti kan, dan kulitnya itu biasanya pasti ada sisa-sisa daging, darah itu kan, ya, yang bisa menimbulkan bau busuk pada si kulit itu kalau tidak dibersihkan. Nah, setelah kulit itu terlepas dari tubuh si bangkai itu, maka daging, darah yang masih menempel pada kulit itu kita bersihkan. Kita bersihkan bisyai'in hirrifin, dengan sesuatu bahan atau obat atau daun-daunan yang memiliki rasa pahit dan pesat untuk menghilangkan bau. Kayak tadi itu yang kerja pahit-pahit apa? Apalah banyak kan? Ya pokoknya yang pahit tapi rasanya apa? Kayak kulit buah delima, pahit juga ya, wangi tapi pahit. Nah itu dibersihkan dengan menggunakan itu. Nah, sekalipun sesuatu hirif itu, sesuatu yang rasanya pahit itu adalah barang yang najis, itu bisa dipakai untuk menyamak. Barang yang najis nggak ketemu daun-daunan yang pahit, ada barang najis seperti kotoran burung merpati umpamanya. Nah, kotoran burung merpati katanya rasanya pahit, katanya udah pernah di Cina, belum pernah nyobain. Nah, itu bisa dipakai untuk menyamak. Bisa dipakai untuk menyamak. Nah, sesuatu yang pahit yang bersifat najis tadi, yang berasal dari barang najis, maka apa? Dia cukup di dalam menyamak. Jadi itu cara menyamak. Nah, nanti begitu sudah selesai, ya, dicampuri oleh sesuatu yang baik itu, lalu dicuci hingga rasa baunya itu hilang.
Ya, setelah dicuci itu disiram pakai air, barulah kulit yang tadinya itu najis menjadi suci, sehingga bisa dipakai dan bisa dibuat produk apapun. Itu kalau yang dari bangkai. Itu caranya seperti itu. Cara menyamak. Nah, tadi kan di fase dijelaskan ada benda najis yang bisa menjadi suci dengan cara disamak, yang tadi kita udah jelasin, dan ada benda najis yang tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Apa itu? Illa jildal kalbi, kecuali kulit anjing, wal khinziri, dan kulit khinzir, babi. Nih, yang dia kulitnya gak bisa suci dengan disamak, dia sudah najis. Ya, illa jildal kalbi, kecuali kulit anjing, wal khinziri, dan babi, wa ma tawallada minhuma, dan hewan yang lahir dari keduanya, keturunannya anjing, keturunannya babi, anak, cucu, cicit seterusnya. Nah, itu nggak bisa kulitnya itu ada bangkainya terus kulitnya disucikan, ya, itu nggak bisa. Karena ketika dia belum jadi bangkai pun dia sudah najis. Kulit anjing, babi, dan anak yang lahir dari keduanya. Aumin akadima, atau anak yang lahir dari salah satu dari keduanya, ma'ahayawanin tohirin, beserta hewan yang suci. Artinya anak yang lahir dari perkawinan silang antara binatang yang najis seperti anjing atau babi, dia kawin dengan binatang yang suci. Kambing kawin dengan anjing, kawin silang. Anjing kawin dengan kambing. Nah, anak yang lahir dari perkawinan antara kambing dengan anjing, maka anak yang lahir itu pun tetap najis. Dia dinisbahkan kepada anjingnya itu. Perkawinan silang itu pengen nyoba lahir anak apa, tetap jatuhnya kepada keturunan aslinya itu. Maka dia tidak bisa kulitnya disamak. Tuh. Jadi nikah, kalau nikah antara orang Jawa dengan orang Padang boleh, atau pertanyaan keturunan nih, kalau kan Indonesia dengan orang luar negeri, itu boleh. Tapi kalau perkawinan silang antara binatang suci, kambing dengan anjing, maka anaknya tetap dijatuhkan najis, dan bangkainya kulitnya gak bisa disamak. Wala yang guru bintibahi, maka tidak bisa suci bintibahi dengan cara bersama. Ini pembahasan tentang bangkai hewan najis, ya, hewan najis yang tidak bisa disucikan dengan cara bersama. Wa anmul maitati, adapun kulit wa anmul maitati, adapun tulang bangkai, wa sya'ruha, dan bulunya, najisun, itu adalah najis. Tulang dan bulunya bangkai adalah najis. Wa kadza al maitatu aidun najisatun, demikian juga bangkai itu sendiri hukumnya juga adalah najis. Tulangnya najis, bulunya juga najis, bangkainya itu sendiri adalah najis. Kita kan dari tadi ngomongin bangkai, yang disebut bangkai itu apa sih sebenarnya? Wa uridu biha, dan yang dikehendaki atau yang dimaksud biha dengan maita, dengan bangkai, adalah azzailatul hayati bihoiri dakatin syar'iyatin. Yang disebut dengan maita, yang disebut dengan bangkai, adalah hewan yang mati dengan tanpa disembelih secara syar'i. Jadi yang disebut maita, bangkai, adalah hewan yang mati
tanpa melalui proses penyembelihan secara syariah. Itu namanya bangkai. Jadi kita punya potong ayam ya, kita pakai proses penyembelihan secara syariah. Ada ayam pakai potong ayam, tapi proses syariah itu ada adab-adabnya, ada bacaannya. Seperti kalau kita mau potong hewan, adabnya itu menghadap kepada kiblat. Hewannya itu diposisikan, lehernya menghadap ke kiblat. Jadi posisi kepalanya itu ada di selatan, posisi kakinya menghadap, dijulurkan ke kiblat. Dan kitanya yang memotong menghadap kiblat. Terus kaki kita itu ditekan kepada leher si hewan itu, potong dengan pisau yang tajam. Itu begitu indahnya Islam. Itu adab. Setelah itu baca Bismillahirrahmanirrahim, baca sholawat. Jadi penyembelihan yang dilakukan tanpa membaca basmalah, maka penyembelihannya itu tidak sah. Hasil sembelihannya sama saja dengan bangkai. Ini yang harus hati-hati. Sembelihan apapun, yang paling kecil kan ayam. Kita sering potong ayam kan? Jangan lupa baca basmalah. Ketika kita menyembelih hewan tanpa penyembelihan secara syar'i, maka hasil penyembelihannya itu termasuk bangkai. Nah, bangkai terus dimakan jadi darah daging. Makanya ada hadis terkait dengan begitu hebatnya ajaran Islam. Ini hadis luar biasa. Ini ada di dalam kitab Arba'in Nawawi, bab hadis pilihan. Ini kalau nggak salah urutan hadis yang ke-17 kalau nggak salah ya. Coba buka lagi nanti di kitab Arba'in Nawawi. Yang ada hadis riwayat Imam Muslim dengan sanad dari Abu Ya'la Saddad bin Aus radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal. Ini hadis kalau kita bisa amalin berbeda. Poin pertama dari hadis itu, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal. Ihsan itu, nah ini hadis menjadi dalil, menjadi dasar keharusan berlaku ihsan. Ihsan itu adalah kita dalam segala perbuatan berbuat baik dan maksimal. Dalam segala hal, segala aktivitas kita diperintahkan untuk berbuat baik plus maksimal. Bekerja baik plus maksimal. Jadi tukang ojek baik plus maksimal semuanya. Jadi mahasiswa belajarnya maksimal. Ya, jadi tukang laundry baik plus maksimal. Pokoknya apapun aktivitas kita diperintahkan untuk baik dan maksimal. Jadi pegawai kantor, ibadah pun seperti itu. Dalam segala hal, termasuk ibadah, termasuk berzikir, dianjurkan untuk baik plus maksimal. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Disuruh berbuat baik plus maksimal. Termasuk di dalam membunuh yang diperbolehkan oleh syariat. Fa idza qataltum, maka apabila kamu membunuh yang diperbolehkan syariatnya. Apa yang diperbolehkan syariat? Ketika dalam perangan ketemu musuh, kan? Salah satu harus mati. Itu pun di dalam Islam dianjurkan ketika kita membunuh fa'ahsinul qitlatan, maka hendaklah berlaku ihsan dalam cara membunuh. Itu Islam begitu indah. Ketika perang itu kayak Hamas itu ngamalin hadis ini Hamas. Kalau saya dengar beritanya itu
ketika pasukan Hamas tentaranya menggeledah pasukan Israel, kalau saya dengar cerita ya dari teman yang suka mondar-mandir di sana, itu ketika geledah rumah penduduk, di situ ada perempuan-perempuan, pada semua ketakutan. Orang Hamasnya bilang apa tentaranya? Ibu gak usah ketakutan, kita cari tentara. Ada nggak tentara yang ada di rumah dulu? Coba begitu hebat yang mengamalkan akhlak Islam, mengamalkan hadis ini. Kalau nggak ada tentara tidak aman. Terus katanya ketika di rumah itu ada makanan bisa, tentara harus minta izin pada penghuni rumah itu. Boleh nggak ibu? Saya minta pisangnya. Bayangin coba itu lagi perang itu. Sampai orang Israel itu bukan hanya ngasih apa yang diminta dia, semua makanan yang ada di rumahnya diberikan. Itu akhlak, meskipun ada fitnah terhadap Hamas itu terlaluan gitu. Jadi benar-benar mata Islam. Coba bandingkan dengan orang kafir Israel, Zionis itu. Kalau pandang dulu rumah sakit itu, anak kecil perempuan itu bedanya dengan Islam. Islam itu ketika prajuritnya itu berjuang, benar-benar berjihad atas nama agama Allah, atas nama Islam, tetap dia akan mengedepankan akhlak, mengedepankan adab. Dia mengamalkan hadis ini rupanya. Jadi faidah kotal tu fa'ahsinul qitlah. Apabila kamu membunuh, maka berlaku baiklah, berlaku ihsanlah dalam cara membunuh. Itu dalam peperangan. Begitu pula dalam kisos. Kalau kita pada hukum Islam kan ada hukum kisos kan, atau ada hukuman mati di Indonesia, maka petugas yang menjalankan hukuman mati ketika mau membunuh tawanannya itu, dia harus ihsan, harus tembakan yang jitu yang langsung mematikan. Makanya kalau dengan cara disetrum, disiksa, itu nggak ihsan. Itu begitu hebatnya ajaran Islam sampai dalam hal seperti itu diatur. Wa idza dawahtum, dan apabila kamu menyembelih, fa'ahsinul dzibhata, maka berlaku baiklah dalam tata cara penyembelihan. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaknya salah seorang di antara kamu menajamkan pisaunya. Jangan sampai kita menyembelih hewan, pisaunya pisau tumpul, kasihan hewannya. Tuh. Sampai dalam hal begitu menghargai hak asasi perhewanan. Coba begitu dihargai. Kalau hewan aja dihargai, gimana manusia? Wal yurid nabi hatahu, dan hendaknya salah seorang di antara kamu menyenangkan hewan sembelihannya. Artinya apa? Artinya jangan sampai hewan yang akan disembelih itu kesakitan. Bikin senang dikasih makan dulu. Ketika kita ngasah itu, menajamkan pisau, jangan di depan hewannya, nanti dia bisa. Ya, dia kan punya insting, punya naluri. Begitu ada manusia menajamkan pisau di depan matanya, naluri hewan itu akan bicara. Wah, saya mau dipotong. Coba. Itu begitu indahnya ajaran Islam. Dalam hal menyembelih hewan pun tetap ada, apalagi terhadap manusia. Jadi sekali lagi bahwa yang disebut dengan bangkai adalah hewan yang mati tanpa penyembelihan secara syar'i. Fala yustasna, maka tidak dikecualikan hina izin ketika itu janinul mudakkati, janin hewan yang disembelih. Idza kharaja, apabila ia keluar min batni ummihi, dari perut induknya maitan, hal keadaannya sudah menjadi bangkai. Li anna dzakatahu, karena sesungguhnya sembelihan janin itu fi dzakati ummihi, dalam sembelihan induknya. Jadi ketika kita menyembelih hewan itu lagi hamil. Ya, hewan itu lagi ada kandungannya. Terus
kita sembelih itu hewan tersebut. Nah begitu keluar janinnya itu adalah sudah mati, ya. Maka hukum janin itu asal sembelihannya secara syariah, ya. Hewan lagi ngandung dipotong secara syariah dan mengucapkan basmalah, terus pas disebeda janinnya itu mati. Maka hukum janin yang mati itu dia bukan bangke, tapi dia mengikuti kematian yang sembelihan yang ada pada hidupnya. Hidupnya mati karena disembelih secara syariah, maka janinnya juga ikut kepada sembelihan hidupnya. Ya, jadi dia bukan bangke, ya. Jadi janinul mudakkati idza kharaja min batni ummihi maitan di anna dakatahu, karena sesungguhnya sembelihan janin fi dakati ummihi, dalam sembelihan induknya. Jadi janinnya walaupun sudah mati dia bukan mati, dia halal. Ya, karena dia mengikuti dengan sembelihan induknya. Matinya adalah karena induknya disembelih. Wakadha wairu, demikian juga selainnya minal mustasnayati, dari beberapa pengecualian al-madhkurati yang disebut fil mabsutati, dalam kitab-kitab yang panjang lebar uraiannya. Ini banyak dijelaskan tentang selain janin itu. Summa stasna min sa'ril maitati kaulahu, kemudian musannif menyusun kitab ini mengecualikan min sa'ril maitati, dari bulu bangkai, kaulahu dengan perkataannya illal adamiyah, kecuali manusia. Artinya fa inna sya'rahu, maka sesungguhnya rambut manusia dan bulunya itu tohirun, adalah suci, kamaitatihi, seperti mayitnya. Jadi dikecualikan, tadi kan semua tulang dan bulu itu adalah najis, ya. Dikecualikan rambut, bulu anak Adam, manusia, maka itu adalah suci, sebagaimana mayitnya, bangkainya manusia kan suci dan najis, itu dikecualikan. Jadi kalau semua tulang rambut itu adalah najis, kecuali ada pengecualian, jadi tulang rambut manusia. Wallahu a'lam. Jadi pembahasan satu pasal kita selesai. Insyaallah akhir bulan yang akan datang kita masuk kepada penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jadi kenapa sistematika di dalam Fathul Qorib itu habis membahas penjelasan tentang air, langsung masuk pada penyamakan. Jadi kita jangan berpikir zaman dulu itu sudah kayak sekarang, tempat-tempat air itu udah banyak, udah ada ember segala macam. Zaman dulu itu belum ada ember. Makanya yang dibahas setelah pembahasan air adalah tentang penyamakan kulit, karena kulit yang sudah disamak dia suci, maka dia bisa dipakai sebagai tempat penampungan air. Maka sistematikanya seperti itu. Terus wadah-wadah apa yang dibolehkan nanti selanjutnya, wallahu a'lam. Jadi nanti kita lanjutkan pada akhir bulan akan datang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, jadi setuju ya kalau kita belum mulai, kayak gitu awal mulai latihan baca. Ya, gak usah takut kita latihan baca. Dalam rangka apa? Alam keberkahan. Alam keberkahan kalau kita khusus belajar ilmu nahwu kan udah waktunya juga sudah nggak ada. Nah, ilmu nahwunya dikit-dikit kita dari kita pelan-pelan. Kenapa tiba-tiba rumah? Kenapa dibaca kasroh? Nanti itu. Ya mudah-mudahan dengan karomah guru musik kita, jamaah majelis zikir Nurul Iman, ya bisa menguasai. Apa luar biasa itu. Dan itu adalah yang diinginkan oleh guru kita, Pak Manong, supaya ikhwan-ikhwannya itu pada pintar-pintar. Ahli pikir, ahli ilmu juga. Luar biasa. Inilah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar zikir.